Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, pakai nak masuk. Mana tuh teman yang lain? Udah datang semua? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Sudah lengkap kita semuanya? Sudah, Pak. Oke. Nah, sebelum kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda semuanya, puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi besar kita, jadinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Anda semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Tadi bagaimana pas izin ke kelas? Ada kendala? Alhamdulillah. Kalian semuanya sudah dalam keadaan sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, Anda sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk keberkahan kegiatan kita berdoa dulu. Nah, kira-kira di antara kalian siapa yang memimpin? Oke, silakan. Baiklah, sebelum memulai doa, lebih baik kita baca Al-Fatihah dulu. Oke. Al-Fatihah. Berdoa saja. Oke, terima kasih Mufik ya, Iya. Mufik yang telah memimpin doa kita pada kegiatan kali ini. Mudah-mudahan setelah kita membaca doa nanti kegiatan kita berjalan lancar ya. Amin. Dan kita semuanya mendapatkan pahala. Amin. Oke, Anda semuanya, sebelum kita mulai, Bapak mau tanya dulu kepada kalian. Kalian sudah tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Belum. Belum. Oke. Kalian pernah dengar nggak kata-kata bimbingan kelompok? Belum. Oke, kalau dalam menurut kalian dalam pandangan kita akan ada dua kata nih, bimbingan sama kelompok. Kira-kira ada yang tahu apa itu bimbingan dan kelompok? Ada yang tahu? Oke, Aisyah. Biasa kan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau menurut Aisyah pribadi, bimbingan kelompok itu terdiri dari dua kata. Pertama ada bimbingan dan kelompok. Yeah. Kalau bimbingan sendiri mungkin itu sejenis pengarahan, Mhm. pengedukasian ataupun membagikan informasi, Pak. Nah. Sedangkan kelompok itu terdiri dari beberapa orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu pengedukasian atau dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh beberapa orang yang terdiri dari satu kelompok. Yang mana mungkin di sana akan menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi atau maraknya saat ini, Pak. Itu menurut Aisyah, Pak. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya tentang bimbingan kelompok? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja ya. Oke, benar yang disampaikan oleh Aisyah tadi, bahwasanya bimbingan kelompok itu terdiri dari dua kata, tapi di sini berbeda. Di sini adalah bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling. Di mana dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita diminta untuk berkelompok, kemudian kita diminta untuk membuka cakrawala, kemudian kita juga diminta untuk berperan aktif dalam berpikir ataupun berpikir kritis. Nah, kemudian dalam bimbingan kelompok ini biasanya terdiri atas beberapa orang. Biasanya kalau dalam bimbingan kelompok yang ada dalam bimbingan kelompok itu ada antara 8 sampai 15 orang. Nah, di mana dalam 8 ataupun sampai 15 orang itu terdiri atas pemimpin kelompok, salah satunya Bapak sendiri. Nah, kemudian dari antara 8 dan 15 itu ada namanya adalah anggota kelompok. Nah, itu adalah kalian ya. Jadi kalian di sini berperan sebagai Anggota kelompok. dan Bapak sendiri sebagai Ketua kelompok. pemimpin kelompok ya ataupun ketua kelompok. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini kalian diminta untuk berperan aktif nantinya, di mana di saat kita menyampaikan materi-materinya nanti ada dua tema ataupun topik. Topik itu ada dua tipe. Yang pertama topik bebas dan topik tugas. Nah, topik tugas itu berasalnya dari Bapak nanti yang menentukan. Kemudian kalau topik bebas itu asalnya dari kalian. Yaitu kita akan membahas nanti hal-hal yang sangat viral ataupun yang sangat panas pada lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana nanti itu kalian diminta untuk berperan aktif berpikir untuk lebih kritis lagi agar terciptanya dinamika kelompok yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana cara menciptakan dinamika itu? Yang salah satunya adalah kita harus memakai metode namanya adalah pertanyaan ataupun berbicara ataupun diskusi kelompok dengan berbagai arah. Dan tujuan bimbingan kelompok yaitu yang pertama adalah membuka cakrawala kalian berpikir, kemudian yang kedua adalah melatih public speaking kalian atau gaya berbicara kalian, kemudian yang ketiga adalah Bapak pengen melihat dan kemudian melatih bagaimana kalian berpikir kritis dalam menanggapi sebuah permasalahan. Kemudian yang satu lagi itu melatih mental kalian untuk berpendapat. Di sini, nah di dalam bimbingan kelompok kita juga ada namanya adalah azas. Azas bimbingan kelompok itu ada 3. Yang pertama itu adalah azas kesukarelaan. Di mana azas kesukarelaan itu kalian harus secara sukarela menceritakan pendapat kalian ataupun yang pernah kalian temui nantinya di lapangan. Kemudian yang kedua adalah azas keterbukaan.
di mana kalian harus terbuka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang nampak oleh kalian ataupun dalam lingkungan keluarga kalian. Kemudian adalah apa tadi yang pertama asasnya? Kesukarelaan. Yang kedua? Keterbukaan. Dan yang terakhir adalah azas kerahasiaan. Di kalian nanti itu semua kita yang berada dalam ruangan ini wajib menjaga yang namanya adalah rahasia. Rahasia apa yang kita bahas sekarang ini cukup habis di sini saja, tidak boleh bocor ke teman-teman yang lain. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Berarti ada berapa azas tadi? 3. Yang pertama? Kesukarelaan. Yang kedua? Keterbukaan. Yang ketiga? Kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini sangat penting untuk kita melaksanakan bimbingan kelompok. Kira-kira kalian bisa menjaga rahasianya? Bisa. Oke. Kemudian cara pelaksanaannya itu yang pertama adalah kita berbentuk lingkaran. Nah, seperti ini nih. Bentuk lingkarannya terdiri atas 8 sampai 15 orang. Nah, kemudian dipimpin oleh pemimpin kelompok. Kemudian diaudieni oleh anggota kelompok. Oke, sebelum kita mulai nih, kalian kan berasal dari beberapa kelas ya, berbeda-beda kelas ya. Kalian sudah saling kenal semuanya? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, kita untuk memperkenalkan diri, kita bermain sebuah game. Nah, gamenya itu adalah kalian anggap ini Bapak megang sebuah bola salju. Nanti kemanapun Bapak lempar itu kalian wajib memperkenalkan diri kalian. Contoh nanti Bapak lempar ke sana, berarti orang yang di sana adalah memperkenalkan diri. Nah, setelah kalian memperkenalkan diri, yang pertama dan kalian sebutkan nama kalian, kemudian nama panggilan, kemudian asal kelas. Nah, setelah kalian mengenalkan, kalian lempar lagi bola salju tadi. Kalian lempar lagi, terserah kalian mau lempar ke mana. Tapi tidak boleh kepada orang lain, orang yang sudah perkenalkan diri. Paham ya cara mainnya? Oke, kita coba ya. Ini adalah bola salju, anggap kita saja ini bola salju. Bapak lempar pertama adalah mulai dari sana. Baik, perkenalkan nama saya Azumi Zahira, Ya. biasa dipanggil Zumi. Halo Zumi. Halo. Iya. Saya dari kelas 11 F3. Oke. Baik, saya akan melempar bola Iya. saljunya Ya, kemana? ke Baik, perkenalkan nama saya Neval Sandra Septa, biasa dipanggil Neval. Halo. Halo Neval. Halo, saya berasal dari kelas 12 FL1 dan saya akan melempar bola salju ini kepada Iya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Gifri Helandira, Iya. biasa dipanggil Fiza. Halo, Fiza. Gak Gifri ya? Bisa ya? Oke. Saya dari kelas 10 EM. Saya akan melempar bola ini ke Oke. Udah kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufi Khairudi Shofa, biasa dipanggil Mufi. Halo. Ya. Berasal dari kelas E8. Baiklah, bola salju ini Gak terlalu besar kayaknya bolanya ya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Nadir Sosong Pradipa, biasa dipanggil Nadir. Hai Nadir. Saya berasal dari kelas 12 L3. Bola salju ini akan saya lempar ke Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri Aisyah, biasa dipanggil Aisyah. Aku berasal dari kelas 12 FL1. Baiklah, bola salju ini akan kelempar kepada yang di sebelah. Oh, oke. Dekat ya kepalanya. Oke, Baik, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Gustia Putri, biasa dipanggil Ica. Hai. Saya berasal dari kelas F4. Baik, bola ini saya lempar kepada Iya. Sambut ya luar biasa. Kayaknya udah siap-siap dia luar biasa. Halo teman-teman semuanya. Halo. Kenalkan, nama aku Dia Salvarizi. Teman-teman bisa manggil aku dengan sebutan Dia. Oke, ya. Aku sendiri berasal dari kelas 12 FL2. Bola salju ini akan aku lempar ke Iya. Kasih ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Farel Marcelon, biasa dipanggil Farel. Saya berasal dari kelas 12 FL1 dan bola salju ini akan saya lempar ke Iya, siapa lagi? Iya, iya. Langsung dijemput ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo. Perkenalkan,
Ziva Rahmadani, biasa dipanggil Alen, dari kelas. Halo Alen. Halo, Alen. Dari kelas 12 FL7. Oke. Udah semua ya? Belum lagi ya? Bola selanjutnya kembali dilempar ke. Iya, sampai ke hati ternyata. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Oke, perkenalkan bapak kalian yang paling ganteng dan imut ini. Nama bapak Ilham Hidayatul Qadri SPD. Bapak adalah guru BK kalian di sini yang nantinya akan memimpin kegiatan kita pada ini. Kalian sudah saling kenal semuanya? Sudah. Oke, anda semuanya kita sudah perkenalan nama. Kemudian bapak sebelum kita mulai, bapak ada ice breaking nih. Nah, ice breakingnya itu adalah kita memakai tepukan. Nah, ketika bapak nanti bilang A, kalian tepuk 1 kali. Ya, A. Kita coba dulu, kita coba A. Oke, ketika bapak bilang B, kalian pegang telinga. Ya, B. Oke, ketika bapak bilang C, kalian pegang kepala. Bisa? Kita tes dulu ya, kita tes. A, B, C. A, B, C. Bisa ya? Bisa. Oke, kita tes. A, B. Ayo, nggak fokus kan? Oke, bisa kita latih lagi putihnya? Ayo, lagi. A, B, C, C. Ada. Bisa lagi, kita lagi. A, B, C, C, A. Oke, kita cek lagi. Kita lagi. A, B, C, 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 B, B. Oke, tepuk tangan untuk kita cuma biasa ya. Oke, gamenya sangat bagaimana? Gamenya menarik? Mantap sekali ya. Oke, baik anda semuanya. Selanjutnya kita tadi sudah perkenalan nama, udah saling kenal ya. Ya. Sudah. Kemudian kita mau masuk lagi nih kegiatan selanjutnya. Nah, tapi dalam kegiatan ini Bapak ingatkan lagi bahwasanya dalam kegiatan ini kalian diminta untuk aktif atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Nah, bagaimana nanti? Tentunya kita tetap menerapkan yang nama 3 azas tadi. Ya, asas apa yang pertama? Kesukaan, terbuka. Kira-kira dari 3 asas itu kalian sudah paham? Insya Allah. Bisa kita laksanakan? Insya Allah. Kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan berikutnya? Siap. Oke, sudah ya? Oke. Dalam kegiatan ini kita tadi ada 2 topik. Topik yang pertama topik apa namanya? Bebas. Tugas. Yang kedua Tugas. Tugas. Oke. Pada kali ini kita tidak membahas yang dinamakan adalah topik tugas, tapi kita membahas temanya adalah topik bebas. Nah, topik bebas ini adalah membahas tentang perihal-perihal ataupun permasalahan yang sangat hangat ataupun viral ataupun dalam TikTok FYP ya, dalam update FYP dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih permasalahan yang sangat marak ataupun viral pada lingkungan kita sekitar? Kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Ada lagi ya? Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Ada lagi? Tawuran, Pak. Tawuran. Ada lagi? Nafza, Pak. Nafza. Ada lagi? LGBT. Habis, Pak. Oke, pembulian. Oke. Ada berapa tadi yang pertama? Pelecehan seksual. Yang kedua? Tawuran. LGBT. Oh ya. Oke, ada lagi? Pembulian. Seksual juga. Oke, kekerasan seksual juga. Oke. Terus apa lagi tadi ada lagi? Nafza. Coba. Nah, dari banyaknya permasalahan yang kalian munculkan yang sedang viralnya pada hari ini, kira-kira kita bagusnya ataupun hal yang sangat menarik yang akan kita bahas nanti itu apa permasalahannya? Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Semuanya sepakat? Ya. Oke, kita masuk kepada topik bebas kita itu membahas tentang Pelecehan seksual. Nah, kalian sudah sepakat nih, kita akan membahas yang namanya pelecehan seksual. Kira-kira apa sih yang terlihat ataupun yang sering terdengar oleh kalian tentang pelecehan seksual? Kira-kira apa menurut kalian pelecehan seksual itu? Silakan, oke, silakan Nanda, Alen ya? Iya. Oke, silakan Alen. Kalau menurut Alen ya Pak, pelecehan seksual adalah suatu kegiatan atau perilaku baik berupa fisik, non fisik maupun verbal yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang dapat mengganggu kenyamanan. Apalagi pelecehan seksual ini pasti mengarah kepada wanita. Kita pesan dulu ya Bu ya, buat pelecehan seksual yang begitu verbal dan non verbal, terutama untuk perempuan ya, yang sering ada lagi Sama anak-anak. sama anak-anak juga kan. Oke, silakan Farel ya.
Kalau menurut Farul Pak, pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan kejahatan atau kekerasan yang terjadi pada orang lain sehingga korban tersebut menyebabkan trauma Pak. Kejahatan yang membuatkan kita trauma. Iya, Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Ada lagi? Oke, ntar ya. Silakan Aisyah dulu. Oke, mungkin dari pendapat yang disampaikan Alan sama Farah, Aisyah setuju Pak. Mungkin Aisyah menambahkan di sini, dalam hal pelecehan seksual yang mana salah satu pihak itu tidak mau Pak atau dipaksa, yang mana pihak yang melakukan pelecehan tersebut memaksa tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, dan yang nantinya hal tersebut baik itu dalam hal menghina, melecehkan, menyetubuhi orang lain dalam hal keterpaksaan. Berarti yang bersifat terpaksa ya. Oke, ada lagi? Oke, silakan Ade. Oke, tepuk tangan dulu dong, kita lupa. Silakan Ade. Jadi menurut saya Pak, kekerasan seksual itu segala tindakan yang bersifat memaksa ataupun tidak, memaksa, mengancam, pakai ancaman ya, memaksanya ya, untuk melakukan sesuatu seperti menyentuh organ reproduksi seseorang. Itu biasanya terjadi pada wanita. Pada wanita, berarti kita sepakat semuanya itu banyak terjadi kepada wanita ya. Ada lain yang berpendapat tentang pelecehan seksual yang ini pandangannya lain? Oke, silakan. Gifri ya. Fiza. Oh, Fiza. Oke, silakan Fiza. Baiklah, mungkin pendapat dari kakak-kakak dan abang-abang itu sudah benar, cuma Fiza ingin menambahkan sedikit lagi. Iya, boleh. Jadi menurut Fiza, pelecehan seksual itu adalah suatu kegiatan yang berarah kepada hal negatif. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Umi Aisyah tadi, itu seperti menyentuh ataupun bagaimana yang tentang perempuan gitu. Nah, nanti si korban ini akan menyebabkan malu ataupun benci ataupun nanti dia tidak percaya diri lagi seperti itu. Oke, luar biasa. Ternyata banyak ya pemikiran kalian yang harus kita sekali ya, kalian sudah mengungkapkan semua pendapat kalian tentang pelecehan seksual. Berarti kalian semuanya sudah paham ya apa itu pelecehan seksual. Dimana pelecehan seksual itu tadi bersifat merugikan ya, apalagi dilakukan secara terpaksa ya, dan sering korbannya para wanita. Oke, kalian semuanya sepakat ya tentang itu. Nah, kira-kira tadi kalian sudah tahu nih apa itu pelecehan seksual. Kira-kira apa saja sih bentuk-bentuk macam pelecehan seksual itu? Silakan ya, silakan. Baik, sebenarnya tadi sudah disinggung juga sedikit beberapa macam-macam pelecehan seksual itu ada pertama fisik, fisik, yaitu berdasarkan luarannya Pak, yang terlihat, non fisik seperti emosional, verbal itu berupa kata-kata. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan. Kalau menurut Neva Pak, salah satunya dari yang ada tadi Neva ingin menambahkan Pak, kalau berkomentar di media sosial melecehkan itu termasuk dari. Oke, berarti ya. Kira-kira menurut kalian masuk gak kalau dalam berkomentar di media sosial? Masuk ya? Oke, ada lagi kira-kira? Oke, silakan. Zumi ingin menambahkan pelecehan seksual itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu fisik. Kalau melalui fisik itu seperti memegang anggota tubuh salah satu korbannya. Yang kedua melalui verbal, yaitu dengan cara mengucapkan hal-hal yang bersifat kekerasan dan mengancam satu korban tersebut. Dan yang ketiga yaitu nonverbal. Nonverbal ini contohnya seperti mengirimkan video yang tidak pantas kepada orang lain. Itu berarti ada 3 ya. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Berarti dapat kita simpulkan bahwasannya macam-macam bentuk pelecehan seksual ini ada beberapa macam ya. Yang pertama mungkin tadi adalah bentuknya secara fisik. Nah, kira-kira kalau dalam lingkungan kalian sehari-hari yang kalian temui itu bentuk pelecehan seksual secara fisik itu apa? Silakan. Siapa dulu? Nade dulu. Oke, silakan. Mungkin secara fisik itu seperti pemerkosaan, terus seorang yang menyentuh organ reproduksi orang lain. Oke, seperti yang disampaikan tadi ya. Oke, ada lagi bentuk? Ayo silakan. Aisyah setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Nadif Pak. Mungkin dalam hal ini Aisyah juga pernah mendengar banyak kasus, baik itu kita mendengarnya atau melihatnya di media sosial maupun secara langsung Pak. Jadi menurut Aisyah sendiri, kalau dalam hal kontak fisik ini mungkin lebih sering terjadi daripada macam-macam yang seperti verbal atau non-verbal. Kenapa fisik ini sering terjadi atau malah terjadi? Karena itu mungkin lebih gampang atau lebih simple bagi si pelaku untuk melakukannya Pak. Itu pendapat dari Aisyah Pak. Nah, Bapak ada kasus nih. Contoh, anggap ini adalah perempuan. Kemudian Bapak di sini, contoh ya, ini adalah laki-laki, anggap Dumilang. Ternyata yang laki-laki ini
tidak kenal dengan perempuan, kemudian yang laki-laki ini duduknya seperti ini, kemudian tangannya seperti ini. Kira-kira itu masuk kemana? Pelecehan seksual. Secara fisik. dan tentunya Fisik. fisik. Oke. Kemudian ada lagi kasusnya nih. Kasusnya itu adalah kalian para laki-laki pernah nggak kalian main maaf itu megang-megang susu kalian masing-masing yang kaki main pegang-pegang, pernah nggak main itu? Ada karena ada bercanda-bercanda kalian, teman kalian lagi fokusnya kalian pegang aja dari belakang gitu, pernah? Kira-kira itu masuk pelecehan enggak? Iya. Pelecehan kan? Iya. Itu pelecehannya mana? Fisik. Fisik. Nah, begitu juga kalau yang perempuan nih biasanya juga kayak gitu. Misalnya kalau main-main sama teman-temannya karena mungkin maaf ada yang teman-teman yang perempuannya sering mukul-mukul bokong temannya. Kira-kira itu masuk mana? Fisik juga ya. Berarti kekerasan ataupun pelecehan seksual secara fisik itu apa? Ya, silakan Gifri. Kalau menurut kita sendiri yang bersifat fisik itu adalah yang menyentuh langsung gitu. Oke, bersentuhan langsung ya. Oke, sepakat? Sepakat. Oke. Isa mau nambahkan? Atau Setuju, sepakat? Pak. Setuju. Oke. Ada lain? Ada yang rasanya kontra dengan pendapat Gifri atau Fiza ya? Isa? Setuju. Oke, berarti dapat kita sepakati bahwa yang bersifat fisik itu adalah yang menyentuh. Oke. Lanjut yang kedua itu adalah verbal. Apa tadi verbal Zumi? Verbal itu seperti perkataan yang tidak pantas yang Oke, disampaikan kira-kira seseorang. menurut kan apa contohnya nih kalau yang bentuk verbal ini? Seperti laki-laki yang menggoda wanita wanita lah. Misalnya ada yang cewek di depannya ada ya. cewek. Luar biasa ya. Ada lagi? Sharing ya. Zumi? Contohnya tuh Pak, ada teman cewek kita yang bilang, ih kamu kok tepos gitu. Oh gitu ya. Itu masuk ya berarti ya? Masuk ya. Bisa? Yang seperti saya bisa ketahui, banyak cowok yang kalau melihat cewek yang badannya agak berisi itu sudah dibilang kayak tobrut gitu. Iya. Iya. Berarti bahasa-bahasa itu yang membuat membuat pelecehan. Berarti dalam bahasanya itu yang bersifat merugikan tadi ya, yang disampaikan oleh Farel tadi ya, bahwasanya perkataan-perkataan yang bentuknya menggoda, kemudian bersifat orang tidak suka dengan itu, orang yang menerimanya tidak suka, itu disebut dengan kekerasan atau bentuk kekerasan pelecehan seksual dalam bentuk verbal. Sepakat semuanya ya? Sepakat. Oke. Kira-kira ada lagi nggak contohnya yang kelihatan oleh kalian yang sering kalian dengar atau kalian ketika scroll TikTok ada nggak apa gitu? Ada? Ya silakan bisa. Mungkin dari teman-teman semua itu contohnya yang sering dilakukan atau yang terjadi di sekitar kita Pak. Kalau Aisyah mungkin lebih ke media sosial seperti yang Bapak sampaikan tadi saat scroll TikTok. Nanti mungkin di komentar-komentar negatifnya kadang berisi ya seperti seorang cewek yang lagi bikin dance TikTok Pak, mungkin menggunakan baju yang kurang bahan. Jadi dalam hal tersebut ada komentar-komentar negatif yang disampaikan kepada cewek. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk. Berarti tadi sudah ada disampaikan beberapa contoh dan Bapak juga telah memberikan beberapa permasalahannya ya. Nah, tadi kita juga baru membahas dua bentuk dari pelecehan seksual. Yang pertama tadi apa? Fisik ya. Yang kedua verbal. Nah, kemudian kita masuk kepada non verbal. Menurut kalian kayak bentuk non verbal ini apa? Pelecehan seksual bentuk non verbal. Ya, silakan. Kalau menurut gas pribadi Pak, perilaku pelecehan seksual non verbal itu seperti melirik sesuatu wanita yang melihat bagian vitalnya yang seharusnya memang tidak kita lihat dengan pandangan atau lirikan seperti ingin melecehkan seperti itu. Oh gitu, berarti tidak dengan kata-kata ya? Tidak. Nah, Bapak teringat nih, contohnya ini ada om-om. Lihat nih, cewek-cewek lewat, kemudian dia menarik perhatian om-om ini. Kemudian om-om ini tersenyum sambil gini. Menurut kalian itu gimana? Non verbal ya? Oke. Apa itu baik atau tidak? Tidak. Ya. Kita pukul aja orang itu gimana? Gak boleh ya? Oke. Tapi kita tegur ya. Jangan dibesarkan. Oh, nasihati, kita tegur ya. Oke. Kira-kira apa lagi? Tadi kan dia sudah nyebutkan nih pandangan yang menurutnya penuh nafsu ya. Nah, kalau kita mandang cewek itu lama-lama gimana? Contohnya nih, dosa ya? Pasti ya. Nah, kemudian satu lagi, kan ada tuh biasanya Bapak lihat dari antara kalian yang ada di remaja itu main adu challenge pandang-pandangan. Yang cewek dengan yang cowok bersaing itu pandang-pandangan. Menurut kalian itu gimana? Masuk ke pelecehan nggak gitu? Enggak. Kenapa tidak? Itu kesepakatan dari kedua belah pihak. Oh, kesepakatan ya, berarti tidak masuk pelecehan. Suka sama suka, berarti nggak masuk pelecehan. Oke. Kira-kira apa lagi contohnya menurut kalian?
Ya, Azmi? Memposting atau mengirimkan video yang tidak pantas pada orang lain. Memposting video. Ya. Oh iya. Kalian pernah melakukan? Tidak ya, jangan sampai ya. Nah, berarti kalian sudah tahu ya, berarti dalam bentuk yang non verbal tadi bisa bentuk digital ya, seperti kalian mengirim foto ataupun stiker-stiker yang berbaur tentang pelecehan seksual. Kemudian yang kedua adalah lirikan mata yang membuat orang itu risih dan sebagainya. Nah, dari permasalahan dan bentuk-bentuk yang tadi, bagaimana menurut kalian dan kemudian apa penyebab orang melakukan itu? Contoh tadi, si cowok melihat wanita itu melihatnya lama atau dengan penuh nafsu, kira-kira penyebabnya apa? Ya, silakan. Ya Pak, karena di sini semuanya Islam. Iya. Seperti yang kita tahu bahwasanya iman dan takwa itu menjadi suatu pondasi, suatu tonggak bagaimana seseorang itu berperilaku kehidupan sehari-hari. Jadi apabila hal itu sudah kurang, maka ia akan terjerumus pada hal-hal yang negatif dan dilarang dalam agama itu. Berarti kekurangan ataupun kurang kuatnya keimanan ya. Kira-kira selain dari keagamaan atau keimanan apa lagi? Ya, silakan Aisyah. Aisyah setuju sekali dengan pendapat yang disampaikan oleh Pak. Mungkin hal tersebut mengenai pengetahuan atau pemahaman di bidang keagamaan. Kalau Aisyah mungkin pemahaman terhadap hukum, Pak. Mengapa terhadap hukum? Karena mungkin di Indonesia kita ketahui kasus tersebut terjadi walaupun sudah ada aturannya, sudah ada perundang-undangannya, tetapi banyak orang yang mungkin tahu itu tidak boleh tetapi tetap dilaksanakan. Jadi dalam hal itu orang tidak sadar atau tidak patuh terhadap hukum, Pak. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Kita udah dapat nih dua. Pertama dalam bentuk agama, kemudian dalam bentuk hukum. Kira-kira ada perspektif lain nggak selain dari dua itu? Oke, dia dulu. Kalau di sendiri Pak, kadang juga banyak terjadi di umum. Misalnya itu seperti seorang wanitanya sendiri yang menggunakan pakaian yang seharusnya tidak sepantasnya dipakai. Bentuk pakaian lagi ya. Yang itu mengundang biasanya pandangan seseorang. Jadi mereka nanti kadang juga playing victim, Mbak. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk dia. Saya kira ada lagi. Biasakan Neval ya. Neval atau Dias dulu? Dias dulu, Pak. Oh ya, Dias atau Neval atau nanti? Oke, Neval. Oke, kalau menurut Neval itu bisa terjadi juga dari faktor lingkungan, Pak. Karena lingkungan. Karena lingkungan tersebut telah menganggap hal tersebut adalah hal biasa, Pak. Iya, terjadi sesuatu hal yang biasa, apalagi tidak ada tegur-teguran ya. Oke. Nadif gimana? Silakan Nadif. Mungkin seseorang yang melakukan kekerasan seksual itu kurangnya edukasi terhadap edukasi ya. Betul. Ada lagi? Ya, silakan. Selain berapa yang disebutkan oleh Umi dan Uda tadi, juga faktor online. Karena sekarang website-website ilegal itu sudah dapat diakses dengan mudah, seperti Bulan Biru, porno dan lain-lain. Jadi itu tuh mereka tuh ingin mencobanya secara langsung gitu, Pak. Berarti ada beberapa hal penyebab-penyebabnya ya. Yang pertama tadi disampaikan oleh Alen, apa tadi? Hukum. Keagamaan. Yang kedua? Hukum. Secara hukum. Berarti dalam bentuknya adalah agama yang kita kurang mengimani, apalagi kita kurang belajar agama ya, atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada secara hukum ya, adanya kelonggaran-kelonggaran terhadap yang melaksanakan pelecehan seksual tersebut ya. Ibaratnya hukumannya tidak setimpal dengan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Pakaian ya, secara umum itu adalah pakaian. Berarti pakaian ini menurut kalian penting ya? Nah, menurut kalian dalam bentuk pada zaman sekarang ini, itu pakaian para wanita untuk saat zaman sekarang ini bagaimana? Kurang ya? Sepakat ya? Lebih kebar-baratan. Nah, oke, berarti lebih meniru tren dan kebar-baratan yang sudah, apalagi kita di hidup di Minangkabau tidak lagi berdasarkan azas adat Basandi kita buang. Tidak ada lagi yang namanya berpakaian seperti bulu kanduang ya. Nah, kemudian kira-kira untuk mengatasi yang pakaian ini menurut Bapak ini menarik nih. Cara mengatasi pakaian ini gimana? Di antara tiga ini siapa yang mau dulu? Neval dulu. Dulu. Oke, boleh. Luar biasa ya. Oke, silakan. Oke, kalau pakaian Pak, sebenarnya nggak ada undang-undang yang membahas tentang pakaian itu harus tertutup apa Pak. Tapi kalau pandangan lain bahwasanya pakaian itu emang dari kedua gender gitu, selain dari laki-laki, selain dari perempuan juga dari laki-laki. Kalau kita tidak dapat melarang seseorang itu untuk memakai baju yang sesuai keinginan kita, tapi
kita dapat mengingatkan untuk menggunakan baju yang lebih tertutup. Nah, kemudian untuk laki-laki juga menurunkan pandangan. Apalagi itu di Islam itu disunahkan. Iya, menundukkan pandangan ya. Oke. Diwajibkan. Oke, ada lagi? Ya silakan. Di antara dua? Mana? Ayo, Neval aja dulu. Oke, boleh silakan ya. Karena pembahasan kita tadi, Pak, kita kan mengetahui, Pak, bahwasanya kekerasan seksual ini kan terjadi lebih banyak kepada wanita. Jadi hal yang dapat untuk mengatasi hal tersebut, Pak, mungkin ada, Pak, suatu yang kita mewajibkan untuk wanita ini berpakaian secara longgar gitu, Pak, lebih longgar supaya tubuhnya tertutup gitu, Pak. Jadi tidak ada lagi pandangan laki-laki yang selain laki-laki menjaga pandangannya, perempuan juga harus menjaga tubuhnya ya dengan berpakaian yang sopan ya. Oke, luar biasa. Aisyah, gimana? Ya. Baik Pak, mungkin terkait pakaian itu kan prinsip pribadi orang-orang. Yeah. Jadi siapapun yang akan menasehati, siapapun yang akan memerintahkan atau memberikan arahan, jika seseorang tersebut mempunyai prinsip atau mindset yang berbeda, dia mempunyai mindset aku harus pakai ini, aku harus begini, aku nggak mau pakai pakaian longgar, itu nggak akan bisa Pak. Jadi itu bagian dari masing-masing prinsip kita pribadi atau diri sendiri. Dan mungkin hal itu yang akan mengubah prinsip tersebut. Ya, kembali lagi dengan persoalan sebelumnya, itu harus memperdalam lagi ilmu agamanya Pak, dan juga peran orang tua juga sangat penting. Oke, berarti sinkron semuanya yang saya bahas ya. Selainnya wanita menjaga tubuhnya dari dari pandangan para wanita laki-laki, wanita diwajibkan juga atau aturan juga tidak ada ya. Tapi alangkah bagusnya yang perempuan itu berpakaian yang longgar seperti disampaikan oleh Neval tadi agar tidak mata laki-laki tidak tertuju ke situ ya. Selain laki-laki menjaga pandangan, wanita juga harus menjaga tubuhnya dari hal-hal yang negatif ya. Itu berarti ada tadi pandangan bertutup. Pakaian yang keempat tadi apa? Yang keempat itu lingkungan. Nah, lingkungan ini seperti apa kira-kira? Ya, silakan Aisyah. Mungkin kalau faktor lingkungan, misalkan si A ini anak perempuan Pak, jadi dia tinggal atau bertempat tinggal di sebuah lingkungan yang mungkin mayoritas penduduknya itu kurang keagamaannya Pak, ataupun dalam hal tersebut misalkan masih jam malam masih ada karaokean, atau misalkan ada organ-organ tunggal atau segala macam Pak. Jadi dalam hal tersebut pelecehan seksual itu terjadi karena suatu wilayah itu sudah menganut yang seperti semacam azas atau tradisi Pak, tradisi yang sudah dari dulu ada. Jadi kalau misalkan ada perubahan, nanti malah orang yang ingin merubah atau yang ingin melakukan dimusuhi ya, dimusuhi Pak. Jadi itu pendapat dari Aisyah. Iya, luar biasa. Silakan Ale. Benar, menambahkan Pak, setuju dengan pendapat Aisyah. Kalau kami di sosiologi, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap karakter individu. Bagaimana individu di lingkungannya, apalagi itu lingkungan keluarga yang lebih kecil aja, itu akan melihatkan individu ke dunia luar, bagaimana dia di dunia luar. Jadi Aisyah tadi contoh, kalau Alen begini Pak, individu akan terbawa arus karena manusia itu tuh mudah untuk mengganti-ganti pikirannya, walaupun dia sekarang bilang tidak, kedepannya kita tidak tahu apakah dia itu bakal bilang iya atau enggak. Jadi faktor lingkungan tersebut sangat berarti, kayak ibarat sungai Pak, jadi itu terbawa arus. Iya, berarti hampir sama lah kalau manusia itu keimannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Oke. Nah, kalau menurut kalian ya dalam lingkungan apa juga ada sebuah kasus. Menurut kalian kalau masyarakatnya bodoh amat dengan hal ini, contoh nih, kalian dilakukan pelecehan seksual atau seperti pembegalan payudara ya, payudara, kemudian masyarakat tidak merespon itu ataupun hanya bodoh amat. Menurut kalian itu gimana? Masuk dalam kategori lingkungan sosial nggak? Iya ya. Nah, seharusnya bagaimana kita kalau lingkungan sosial kita seperti itu? Silakan Ale. Pertama Pak, pasti di lingkungan sosial itu ada tahap strukturnya. Pasti ada RT, kalau di Jawa wali negari ya. Jadi kalau misalnya masyarakat atau warga sekitar tidak peduli, maka kita harus melaporkan pada yang lebih tinggi Pak. Kalau misalnya RT atau wali negari tidak berespon juga, lanjut pada polisi, karena kan ada pasal dan undang-undang yang berlaku. Nah, itu kan kita menyampaikannya udah jauh nih. Nah, kalau seandainya nanti itu terlihat oleh kalian secara langsung, contoh kalian lagi lewat, kemudian tiba teman kalian yang di depan dilakukannya pelecehan seksual, contoh nih ya, ada seorang laki-laki yang tiba-tiba datang saja di hadapan, contoh kalau untuk wanita nih, secara tiba-tiba laki-laki ini datang kepada kalian, secara tiba dia langsung memperlihatkan alat reproduksinya. Gimana pandangan kalian? Ya, silakan.
Jujur Pak, Alen pernah dapat kasus ini di lingkungan Alen. Jadi itu tuh kakek-kakek tua bangka, waktu itu kami masih SD. Jadi kami pulang lewat gang itu dibuka gitu, pakai jaket jadi dibuka ya langsung itu. Kalau menurut Alen ya Pak, pertama itu tuh emang orang tua yang lebih besar dan fisiknya pasti lebih besar gitu, kuat daripada kami anak SD waktu itu. Jadi waktu itu emang beneran terjadi gitu. Penanggulangan kami tuh bilang ke guru, awalnya guru akhirnya datang ke kampung kami tersebut, dirundingkan, bapak itu akhirnya diasingkan gitu Pak, dan dibawa anaknya untuk merantau. Berarti ada hukuman sosial ya para beliau. Nah, kalau terima kasih Alen, tepuk tangan dulu dong bro. Nah, itu sangat menarik ya pembahasan kita. Nah, Alen tadi sudah pernah merasakan atau pernah menemukan kasus itu sendiri. Nah, bagaimana menurut pandangan kalian para laki-laki jika ada terlihat oleh kalian seorang wanita, tiba-tiba ada laki-laki hidung belang lah, tiba-tiba seperti disampaikan ke kalian, bagaimana pandangan kalian sebagai laki-laki? Ya, kalau misalnya apa yang harus kalian lakukan lah. Ya, silakan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekali ya. Tadi kita sudah membahas bentuk-bentuk atau penyebab-penyebabnya. Yang pertama tadi adalah penyebabnya dampaknya agama yang kurang, kemudian apa lagi? Hukum yang tidak terlalu tidak terlalu ketat ataupun tidak memberikan penguatan lah ya. Kemudian yang ketiga, pakaian lingkungan ya, pakaian dulu. Kemudian satu lagi lingkungan. Kemudian apa lagi? Yang terakhir tadi ada apa? Lingkungan itu saja, berarti ada 4 tadi ya. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi kita berikan hapus dulu. Nah, tadi kan udah tahu nih penyebabnya udah, kemudian dampaknya apa saja, kemudian sudah terjadi di lingkungan kita masing-masing. Nah, kira-kira setelah ini kita sudah membahas ini, ketika berhadapan dengan itu apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan Aisyah. Mungkin berhadapannya langsung dari korban atau melihat Pak? Boleh secara melihat atau secara korbannya. Kan kita juga ada contoh juga nih teman-teman kita nih. Mungkin dari segi melihatnya Pak. Ya, secara melihat. Mungkin Aisyah pribadi ataupun teman-teman yang lainnya, kalau melihat kasus seperti itu, mungkin yang pertama itu akan takut Pak atau khawatir. Jadi saat kami mau melakukan pengaduan atau mau speak soal itu akan ragu dan takut nantinya akan jadi sasaran ataupun nanti akan jadi permasalahan yang besar. Jadi kalau menurut Aisyah pribadi, yang seharusnya dilakukan adalah kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh ragu. Jika kita melihat secara langsung perbuatan tersebut yang terjadi di lingkungan kita harus cepat melapor kepada pihak yang berwenang. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu tuh. Betul ya, yang sampaikan yang satu benar. Apalagi untuk yang perempuan, kalian ketika berhadapan dengan itu cepat kontrol diri. Jangan kalah dengan rasa takut kalian. Kalau bisa kalian lawan dan kalian caci maki mereka pun nggak apa-apa. Karena bentuk kalau kalian cuma hanya diam, mereka akan kesenangan. Mereka akan mendapatkan kepuasan secara batin. Tapi kalau kalian melawannya, mereka akan insecure dan tidak akan berani lagi melawannya, melakukan hal itu lagi. Begitu dia yang laki-laki, ketika berhadapan dengan berjumpa dengan hal itu, kalian melihat teman kalian, sanak kalian ataupun saudara kalian cepat, jangan langsung melapor, teriaki dulu orang itu, ya boleh kalian teriakan dan tegur langsung secara verbal, ya, kemudian baru kalian laporkan kejadian itu, ya, silakan Misha. Ya silakan Misha. Jika kita sendirian, kayak Misha sering pergi sendirian, jadi ada serombongan cowok ya atau laki-laki yang melakukan hal kayak gitu. Jadi apa yang harus dilakukan, kayak harus caci maki. Di saat itu Ica lagi sendirian, jadi pasti otomatis yang cowok itu akan melakukan kekerasan kepada Ica. Jadi apa yang harus Ica lakukan, tindakan apa yang harus lebihnya ke pelecehan ya, kemudian pelecehan nanti akan berakibat naik level lagi jadi kekerasan ya. Nah, ini ada kasus nih menarik ini dari yang disampaikan oleh Mesya. Kira-kira kalau menurut kalian gimana cara mengatasinya? Ya, silakan. Kalau menurut Aisyah sendiri Pak, kalau untuk perempuan ya kalau untuk malam hari lebih baiknya didampingi Pak kalau berkeluar misalkan sama ayah kakak laki-laki. Jadi walaupun siang hari pun Pak itu akan dikhawatirkan, apalagi rumah kita yang mungkin di pelosok ataupun sepi lingkungannya. Jadi itu dikhawatirkan akan terjadi Pak, karena kejahatan tersebut tidak tahu dari mana arahnya. Dari Aisyah. Pelecehan seksual itu terjadi dikarenakan adanya peluang ya. Iya Pak. Oke, berarti salah satunya caranya adalah antisipasi dengan membawa teman ya. Oke, tadi Nadif ya, silakan. Mungkin kalau tidak ada yang mendampingi korban
tersebut, setidaknya korban tersebut memiliki alat atau keahlian dalam menjaga diri, Pak. Iya, menjaga diri. Oke, silakan. Ini menurut pendapat Alen dan ini sudah diajarkan juga dari kecil. Iya. Oh, ini ada tips nih, berarti ini dari Alen nih. Sama aman, Jadi kalau misalnya emang di depan gini kan, alat vitalnya tuh ikut banget. Oke. Boleh ya bela diri ya. Kita tendang saja nggak apa-apa, karena itu sudah melukai kita. Apalagi pelecehan seksualnya itu mengakibatkan merugikan kita, apalagi bersifat seumur hidup ya. Oke, silakan. Iya. Seandainya kalau kita melawan, Pak, terkadang pelaku tersebut makin menjadi-jadi ya? Iya, makin jadi terkadang. Jadi gimana itu, Pak? Seandainya kalau kita keras gitu, nanti kita yang makin dikerasin juga gitu. Oke, semakin menarik ya pembahasan kita ya. Oke, ini ada permasalahan gimana? Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Nah, jikalau misalnya ada yang lebih menjadi-jadi, nah kan kita tadi saran dari Kak Alen ginikan saja. Iya, tendang saja ya. Oke. Kita ada kesempatan untuk melarikan diri. Bisa balik kanan atau kita pukul lagi baru lari. Jadi kan ada kesempatan walaupun sedikit itu digunakan sebaik-baiknya untuk biasa. Oke, Pak. Nah, Pak, dari pembahasan kita tadi, Pak. Misalnya gini, Pak. Misalnya kita lagi pulang sekolah gitu, Pak. Ada suatu teman kita yang cewek, misalnya ini Alen misalnya, Pak. Jadi dia lagi jalan pulang sendirian, Pak. Ada anak SMA lain ke sekolah lain mungkin melecehkan atau seperti begal payudara gitu, Pak. Nah, reaksi kita yang cowok menegur terus menghakimi sendiri, apakah itu kita masuk ke sanksi hukum apa gimana, Pak? Oke, ada yang menanggapi. Oke, sebelum yang ke Nevel nih, kita sepakati dulu nih, boleh Bapak kasih masukan buat kalian nanti. Seandainya berjumpa dengan kasus yang disampaikan oleh Jifri tadi ataupun Fiza tadi, kalian yang pertama adalah yang perlu kalian persiapkan sesuai yang disampaikan oleh si Putri Aisyah. Pertama, kalian antisipasi dulu untuk yang perempuan khusus untuk keluar, tolong jaga diri kalian ketika pergi keluar, ajak teman ataupun keluarga terdekat pertama. Yang kedua, masalah tendang menendang tadi kalau ada yang kirim jadi. Nah, untuk dari sekarang kalian boleh belajar ilmu bela diri untuk khusus perempuan ataupun laki-laki. Karena pelecehan seksual ini tidak hanya berlaku pada perempuan saja loh. Laki-laki juga pernah dilaksanakan atau terjadinya pelecehan seksual. Kemudian yang disampaikan oleh Nefa tadi apa, Bang? Misalnya Pak, kita melihat teman kita yang dilecehkan, tindakan dari kita misalnya menegur, terus kita beri peringatan ringan, Pak, memukul pelaku. Berarti memukul ringan ya? Kita kan itu kan sama kita melakukan penganiayaan, apakah kita terjerat ke dalam hukum apa gimana? Oke, ada caranya yang lebih bagus lagi ketika mereka melakukan itu. Gunakan smartphone kalian rekam, kemudian ketika kalian merekam itu keluarkan kata-kata kalian untuk membela teman kalian. Lalu boleh kalian berbicara kepada mereka, tegur mereka dengan bahasa yang lebih tinggi boleh, tapi kalian dengan secara otomatis merekam, karena netizen bisa menilai itu. Yang pertama. Yang kedua, kalian jangan langsung mengejar mereka, tetapi yang paling utama adalah kalian selamatkan teman kalian. Kalian bawa dia, tarik mereka menjauh dari orang tersebut. Nah, kalau orang tersebut masih mendekat, boleh kalian laksanakan aksi bela diri ya, untuk agar tidak terjadinya kepada teman kalian. Luar biasa sekali ya tadi pendapatnya, maka dari itu kita berikan aplaus dulu untuk tadi sepanjang kegiatan Bapak tadi lihat Anda sudah mulai bosan ya, atau mulai jenuh. Gimana kalau kita main ice breaking? Boleh. Kita berdiri. Bagaimana kita main ice breaking berdiri? Kita berdiri ya. Ketika kalian tangankan seperti ini tangan kalian, ya, seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian kalian putar ke depan. Seperti ini. Putar lagi nih. Ke depan. Iya. Ke depan. Sudah? Oke, sudah. Kita coba tangan kiri. Tangan kiri seperti ini, tapi ke dalam seperti ini. Iya. Bisa? Ke dalam. Ke dalam ya. Coba kanan. Keluar. Kiri. Oke, kanan. Keluar. Oke, kiri. Oke, coba keduanya. Ayo. Ayo. Kita coba lagi. Ayo. Kanan. Iya. Kiri ke dalam. Ya, kita ini melatih otak kiri otak kanan ya. Oke. Kanan keluar lagi. Ya, oke. Ke dalam. Kita coba dua tangannya. Bisa? Ayo. Bisa? Ayo, bisa? Ya. Oke, tepuk tangan. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kita semuanya. Gamenya sangat menyenangkan? Iya.
luar biasa sekali. Tadi kita sudah membahas beberapa pembahasan atau ketik-ketikan permasalahan yang muncul itu tentang pelecehan seksual. Kita sudah tahu juga tadi penyebabnya apa saja, kemudian dampaknya juga sudah tahu berdasarkan hukum ya, kemudian apa penyebab berdasarkan kurangnya keagamaan tadi ya. Nah, dari pembacaan yang tadi, nah kemudian nih dikenakan waktu yang membatasi karena kita untuk bimbingan kelompok ini cuma 45 menit ya sampai 50 menit. Nah, kenakan waktunya sudah mulai habis. Nah, kita akan melaksanakan tahap penutupan lagi nih. Nah, untuk tahapan penutupan ini perlu kita simpulkan dulu beberapa pandangan kita tadi. Nah, kira-kira menurut kalian kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari sini? Oke, silakan yang mau simpulkan. Oke, silakan Alen. Jadi kesimpulan dari Alen, Pak, sebagai kita wanita, sebenarnya sifat individualis atau bisnis woman yang alpha woman banget itu sangat bagus diterapkan untuk kedepannya. Apalagi kita dalam dunia pekerjaan, tapi terkadang kita juga menyadari bahwasanya kita itu manusia yang pasti akan membutuhkan peran orang lain dan bantuan orang lain. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, itu beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman kita semuanya. Nah, di sini juga dapat Bapak simpulkan bahwasanya pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan yang merugikan. Nah, dan dimana itu tidak boleh kita lakukan, walaupun itu sering terlihat oleh kita, bahkan secara tidak sadar kita melakukannya. Contohnya kita dalam berteman nih, contoh mungkin kita lagi asik-asiknya chat-chatan, tiba-tiba kita ngirim foto-foto atau stiker yang berbau pada pelecehan seksual. Karena itu sering terjadi itu untuk yang laki-laki dan perempuannya. Yang jadi kesimpulannya inti itu adalah tetap jaga diri dan jangan lakukan hal yang merugikan kepada orang lain. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, nah kita kan sudah membahas nih bimbingan kelompok panjang lebar tadi pembahasannya tentang pelecehan seksual. Nah, kira-kira menurut kalian, menurut pandangan kita sudah menyampaikan kesimpulan. Nah, kira-kira bagaimana sih perasaan kalian tentang kegiatan kita pada hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Ada yang mau menyampaikan? Biasakan? Oke, jadi perasaan kali ini jujur, contohnya tadi kasus yang ternyata Alin rasain sendiri kan? Iya. Jujur itu tuh nggak mau cerita ke orang awalnya, tapi karena adanya bimbingan coaching tadi dengan azas kerahasiaan, azas kerahasiaan tadi, jadi lebih terbuka, sedikit lega lah ya. Iya, sedikit lega gitu, jadi dapat berbagi dengan teman-teman. Alin berharap semoganya bimbingan kelompok ini kita lakukan secara rutin, mungkin setiap minggu saat orang-orang lain mengerjakan ekstrakurikuler, kita di sini. Oke, luar biasa. Berarti ada harapan juga ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan kesannya dalam kegiatan ini? Apakah Anda semuanya merasa senang? Senang. Oke, ada yang mau menyampaikan lagi kesannya ataupun pesannya? Tadi pesan sudah disampaikan secara langsung ya. Kalau bisa kegiatan ini kita laksanakan secara berkelanjutan. Ya, ada yang sepakat untuk dilakukan secara berkelanjutan? Oke, sebelum itu, sebelum kita tutup, nah Bapak ada beberapa berkas, Bapak ambil dulu sebentar. Itu adalah yang berkaitan dengan bimbingan kelompok. Oke, Nanda, dikarenakan pulpen terbatas juga di ruangan Bapak setelah Bapak cek. Nah, ini ada kertas, itu berbentuk lain, ini adalah laisek, layanan segera nanti berupa ada atau bentuk evaluasi nantinya. Dan ini ada kolom kode, silakan kalian isi biodatanya, nama kalian dan sebagainya. Kemudian nanti ada kolom kotak di sini. Nah, itu kalian isi berdasarkan perasaan kalian gimana berkegiatan. Kemudian apa sih kesan-kesannya yang kalian kemudian apa saja harapan yang akan kalian berikan untuk kegiatan ini. Nah, silakan dibagikan ke samping. Dan ini boleh kalian kumpulkan besok ya, dikarenakan kita keterbatasan. Akan diisi nanti. Oke, boleh kalian kumpulkan, boleh disimpan dulu. Bentar Pak. Oke. Itu jangan lupa kalian bikin biodata, isi biodatanya. Kemudian nanti kalian tulislah apa harapan dan kesan kalian dalam berkegiatan di sana. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, dan sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang telah berpartisipasi pada hari ini. Dan tadi kita membukanya secara doa. Dengan doa, langkah baiknya kita juga tutup dengan doa. Ada lagi yang orang yang berbeda yang mau memimpin doa? Oke, di antara dua siapa yang mau? Oke, dia saja. Oke, silakan. Setelah untuk menutup bimbingan kelompok kita pada hari ini, langkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah, berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu dan pahala bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Kita selesai. Oke, terima kasih Anda semuanya. Mari sama-sama kita sudah mengucapkan doa ya, bentuk rasa syukur kita untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan selalu berkah ke depannya. Dan terima kasih telah hadir pada hari ini. Oke, Nanda silakan. Terima kasih. Ya.